Jadi kami dari kelas Karawitan M dan kami dari kelompok 2, dan kali ini kami akan mengamati prosesi acara Kundur Gongso yang ada di Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Ikuti terus perjalanan kami ya. Tutup lagi. Mari mengenal apa itu Kundur Gangsa. Kundur Gangsa adalah upacara tradisional Keraton Yogyakarta yang menandai berakhirnya hajat dalam sekaten atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kundur berarti kembali, sedangkan Gangsa merujuk pada gamelan perunggu. Intinya, gamelan pusaka sekati dikembalikan dari Masjid Gede Kauman ke dalam keraton. Upacara ini dilaksanakan malam sebelum Grebek Mulut yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Prosesi dimulai dengan kedatangan Sultan, kemudian penyebaran udik-udik. Apa itu udik-udik? Udik-udik adalah campuran dari koin, beras, bunga, biji-bijian, dan rempah sebagai simbol sedekah dari raja. Setelah itu dilakukan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Puncak acara adalah pengembalian 2 gamelan pusaka, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Naga Wilaga ke keraton melalui rute khusus. Sepanjang perjalanan, gamelan ditabuh bergantian hingga tengah malam. Prosesi ditutup setelah gamelan kembali aman, menandai berakhirnya sekaten dan menjadi pembuka Grebek Mulut. Upacara ini bukan sekedar tradisi, tetapi syarat makna spiritual, simbolik, sekaligus menjadi momen interaksi antara raja dan rakyat. Sekarang, masuk ke fokus utama kita, gamelan. Di Kundur Gongso, gamelan yang jadi pusat perhatian adalah gamelan sekati yang merupakan pusaka keraton dari era Mataram. Spesifiknya, ada 2 set gamelan utama. Yang pertama, Gongso Kiai Guntur Madu yang ditempatkan di panggonan kidul Masjid Gede. Ini ensemble besar dengan tuning pelok, instrumennya termasuk bonang, saron, beduk, kenong, kempiang, ketuk bade, dan gong ageng. Suaranya lebih rendah dan keras, dirancang untuk bergema jauh, tanpa vokal atau instrumen lembut seperti rebab atau suling. Yang kedua, ada Gongso Kiai Naga Wilaga yang ditempatkan di panggonan lor. Mirip dengan Guntur Madu, tapi punya karakter suara unik sebagai pasangannya. Selain itu, selama prosesi pengembalian, ada iringan dari gamelan kuno lainnya seperti gamelan Monggang Kanjeng Kiai Guntur Laut dan gamelan Kodok Ngorek Kanjeng Kiai Maesa Ganggang. Gamelan-gamelan ini hanya dikeluarkan untuk event spesial, dimainkan oleh abdi dalam niaga yang terlatih khusus. Proses tabuhnya bergantian antar 2 set sekati, menciptakan harmoni yang kontinu sampai gamelan dibawa pulang. Lalu, apa sih signifikasi peran gamelan di Kundur Gongso? Permainan gamelan di Kundur Gongso berperan sebagai daya tarik bagi masyarakat. Tidak seperti zaman sekarang yang bisa mengakses hiburan dimanapun dan kapanpun, pada zaman dulu alunan gending dari gamelan dapat dengan mudah menarik perhatian dan memantik rasa penasaran masyarakat untuk mendekat ke sumber suara. Barulah ketika masyarakat sudah berkumpul, diadakan pembacaan riwayat atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Selain itu, permainan gamelan juga berfungsi sebagai background yang melatari rangkaian acara Kundur Gongso, yakni alunan megah yang mengiringi kedatangan Sultan ke area Masjid Gede Keraton, alunan yang menunjukkan simbolisme berkah pada saat Sultan membagikan udik-udik, serta alunan pelan gamelan yang menciptakan atmosfer khusyuk pada saat pembacaan riwayat Rasul. Apa saja contoh gending atau lagu yang dimainkan dalam event ini? Soal gending, Kundur Gongso meneruskan repertoar dari sekaten, karena gamelan masih ditabuh sampai akhir prosesi. Gending sekaten ada sekitar 68 macam, yang dimainkan berdasarkan patet plok, atau 5, nem, dan barang. Contoh wajib yang sering dimainkan di awal hari itu ada rambu, rangkung, andong-andong, nunggadungpel.
Dan untuk pilihan opsional itu ada rendeng dan yahume, burung putih dawah sobah, dendang subinah, orang aring, ngajatun, lenggang rambon, salatun, atur-atur, gleyung, serta bayemtur dan supiatun. Selain itu, ada gending kurmat dalam yang spesial untuk penghormatan, seperti Prabu Mataram dan Sri Kondur, digubah oleh maestro keraton dan dimainkan dari gongso ageng. Cara mainnya itu unik. Bonang memimpin bulungan dengan 2-4 nada sekaligus, diikuti punktuasi gong dan kenong. Di kundur gongso, gending ini dimainkan bergantian sampai tengah malam. Mungkin lebih sederhana dan fokus ritmis monggang atau kodok ngorek selama pengembalian. Kalau kalian dengarnya live, rasanya tuh seperti waktu berhenti gitu, dan suara gongnya bikin hati bergetar dan tenang gitu. Kalian tahu nggak sih apa yang membuat gamelan berperan penting dalam kundur gongso dan apa daya tariknya bagi pendengar? Oke, gamelan begitu penting di kundur gongso karena ia bukan cuma alat musik, tetapi medium spiritual yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Tanpa gamelan, upacara ini akan kehilangan banyak esensinya. Suara gong ageng yang bergema jadi simbol harmoni kosmik, memperkuat makna pulangnya pusaka dan berkah sultan ke rakyat. Ia menjembatani tradisi Jawa kuno dengan perayaan Islam, yang membuat event ini menjadi ritual hidup yang mengajak kita untuk kembali ke identitas budaya Jogja. Di era sekarang, gamelan mengingatkan kita tentang pentingnya pelestarian warisan di tengah era globalisasi. Buat teman-teman yang bertanya, apakah keberadaan gamelan memiliki daya bagi pendengarnya? Jawabannya adalah iya. Hal ini terlihat jelas saat acara kundur gongso, di mana banyak orang-orang yang memadati tangga-tangga pagungan, baik yang di sisi utara maupun di sisi selatan. Mereka ingin melihat gamelan secara dekat. Dari awal hingga akhir acara, area pagungan gamelan tidak pernah sepi dari pengunjung. Hal ini juga menunjukkan daya tarik yang kuat dari alat musik ini. Menurut pengalaman orang-orang, suara gamelan mempunyai kekuatan hipnotis. Ritme pelannya seperti meditasi dan bikin rileks di tengah-tengah stres. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kondur gongso adalah ritual tradisional yang menandai berakhirnya sekaten dan kembalinya gamelan pusaka ke Keraton Yogyakarta. Gamelan ini bukan hanya musik loh teman-teman, tetapi juga simbol penghubung antara masyarakat dan tradisi Jawa. Oleh karena itu, tradisi ini penting untuk dihargai sebagai warisan budaya dan pengalaman spiritual. Halo guys, jadi di sini aku dapat satu pengunjung nih yang bakal aku wawancarain. Oke, sebelumnya namanya siapa mas? Nama aku Ian dari Jogja. Jogjanya mana mas? Barlok berarti? Iya, Barlok, saya dari Bantul. Oh, di sini tuh mau ngapain mas? Mau lihat apa? Sebenarnya aku sini mau baru tahu dari media sosial ya. Di media sosial Keraton ada acara namanya kondur gangsalnya. Aku penasaran banget apa sih kondur gangsal itu. Tahu acara ini dari mana mas? Ini dari media sosial Keraton. Oh dari Instagram gitu ya? Oh, di sini tuh apa yang menarik mas kira-kira? Nah, aku tadi lihat ada yang bagian pas ini ada tongkat itu Ya. digitar-gitarin. Nanti koin-koinnya dijalurkan sama si tadi lempar koin-koin juga Yang ke tadi masyarakat. pas udik-udik itu ya? Iya, mungkin itu namanya ya. Oh, di sebelah tempat gamelan tadi kan? Dapat gamelan ya. Terus tadi lihat apa aja lagi mas selain itu? Yang mungkin ada bergada dan Nah iya, bergadanya sultannya. bagus banget tuh. Oh. Bergadanya, terus kayak ada penari itu bajunya bagus-bagus, kostumnya bagus-bagus. Oke. Boleh. Sebelumnya udah pernah kesini belum mas? Ini pertama kali sih. Pertama kali ya? Kalau ke keratonnya sendiri? Oh, harusnya pernah. Ini kalau bagian pertama kali. Oh, jadi untuk ikut acara kundur gongso ini baru pertama kali ya? Iya, pertama kali. First time banget ini. First time nih guys. Masnya juga baru pertama kali kesini. Ini
sebenarnya di pojok ya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Cari yang tempat yang sepi kok. Oke, itu dulu. Dadah. Halo guys. Thank you for watching guys. Jadi segitu dulu untuk perjalanan kami hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi ke video vlog yang selanjutnya. Dadah.